Selamat siang, perkenalkan kami dari SGDB 1 pada kali ini akan membawakan topik tentang strategi and effective communication in palliative care. Baik, pertama-tama untuk pendahuluannya. Jadi tentang topik latar belakang mengapa kita mengangkat topik ini yaitu yang pertama perawatan spesial yang memang dikerjakan oleh suatu tim yang terdiri dari para profesional yang tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup daripada pasien dengan penyakit serius atau yang cenderung seringkali mengancam jiwa. Kemudian berdasarkan data dari WHO, ada sekitar 40 juta orang yang membutuhkan perawatan paliatif setiap tahunnya, dan di sana sekitar antara 78%-nya itu adalah masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Kemudian berdasarkan penelitian itu, ada lebih dari 100 penelitian yang menyatakan bahwa komunikasi tentang akhir kehidupan itu memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pasien beserta keluarganya. Namun pada kenyataannya masih banyak sekali halangan yang menyebabkan komunikasi paliatif ini menjadi kurang efektif. Di antaranya masih akan efeknya terhadap pasien, ketidaksiapan pasien, serta pengalaman para tenaga medis yang masih belum terbiasa dengan diskusi paliatif. Oleh karena itu, hal ini menjadi suatu tantangan bagi kita untuk lebih mengembangkan skill komunikasi di bidang paliatif agar kedepannya perawatan paliatif akan semakin maju dan berkembang khususnya di Indonesia sendiri. Untuk itu, mengenai bahasan strategi beserta cara melakukan komunikasi paliatif yang baik akan dibahas oleh teman-teman saya selanjutnya. Melanjutkan mengenai definisi dari palliative care. Palliative care ini merupakan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berpusat pada pasien. Nah, pelayanan kesehatan ini sendiri bertujuan untuk meredakan penderitaan dari pasien, baik dalam segi fisikal, psikologi, sosial, dan juga spiritual. Jadi, apapun penyakit dari pasien, entah apapun itu kanker, TB, kronik trauma, maupun yang lainnya, palliative care ini akan memerlukan perawatan yang terintegrasi dari berbagai level perawatan. Palliative care sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien dan keluarganya. Palliative care yang baik ini akan bertujuan untuk mencegah dan meredakan penderitaan pasien dan keluarganya, di mana aspek-aspek di dalamnya terdiri dari identifikasi awal, kemudian asesmen atau penilaian yang baik, dan juga treatment atau pengobatan yang bukan hanya untuk penyakit fisik, namun juga psikososial dan juga spiritual. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk tujuan dari palliative care sendiri, tujuan utama adalah meningkatkan kualitas hidup dari pasien dan juga keluarga pasien. Di mana di sini pasien kita angkat beban fisik pun psikologis. Kemudian pasien juga ditingkatkan kemampuannya untuk melakukan aktivitas setiap hari, serta kita juga membantu keluarga pasien untuk mencari arti kehidupan. Kemudian yang terakhir, kita juga membantu pasien untuk memenuhi role-nya dalam masyarakat. Kemudian lanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari palliative care. Jadi perawatan paliatif ini sebenarnya sudah diberikan sejak diagnosis ditegakkan, namun porsinya lebih sedikit. Nanti pada saat akhir kehidupan, perawatan paliatif akan menjadi lebih dominan. Jadi prinsip atau karakteristiknya adalah perawatan paliatif bertujuan untuk mengatasi nyeri dan juga gejala fisik lainnya, kemudian menghargai kehidupan dan menganggap bahwa kematian itu adalah proses yang normal. Selanjutnya, tidak mempercepat ataupun memperlambat kematian. Kemudian ada integrasi dari berbagai aspek, yaitu fisikal, psikologikal, sosial, dan juga spiritual. Kemudian memberikan dukungan sehingga pasien-pasien ini bisa hidup seaktif mungkin di akhir kehidupan. Kemudian memberikan dukungan kepada keluarga selama masa duka cita. Kemudian melakukan pendekatan dengan tim interdisiplin untuk memenuhi kebutuhan pasien dan juga keluarga, menghindari tindakan yang sia-sia dan juga bersifat individualistik tergantung kondisi pasien. Baik, selanjutnya di sini ada klasifikasi pada metode palliative care, yang mana secara garis besar palliative care ini sendiri dibagi menjadi dua, yakni non-medical dan juga dari segi medikal. Dan untuk non-medical sendiri, pertama kita dapat ambil contoh yakni dengan metode religious palliative care, lalu kedua ada hipnoterapi dan juga musik terapi. Bagi medikalnya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya klasifikasi palliative care dalam poin medikal, yaitu palliative care yang diperlukan pada pasien yang baru saja menjalani terapi radiasi. Selanjutnya, palliative care juga diperlukan pada pasien yang baru saja menjalani kemoterapi. Dan yang terakhir, palliative care itu diperlukan untuk pasien yang menjalani pasca operasi.
Mungkin sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang palliative care team sendiri. Jadi untuk palliative care team terdiri dari berbagai macam profesi. Salah satunya adalah profesi dokter. Jadi salah satu tugas dari profesi dokter itu sendiri adalah membantu memberikan pengobatan kepada pasien. Di sini yang bertujuan untuk membantu meringankan simptom yang akan membuat pasien merasa lebih nyaman atau meminimalisir dari sakit yang dirasakan oleh pasien. Yang kedua adalah profesi perawat. Jadi tugas dari profesi perawat ini adalah membantu pasien untuk memenuhi kebutuhannya. Karena di sini profesi yang paling sering berada di sisi pasien adalah profesi perawat. Jadi di sini diharapkan nanti profesi perawat juga dapat memberikan rasa nyaman kepada pasien. Selanjutnya adalah profesi psikologis dan juga medical social worker. Jadi selain kita membantu mengobati penyakit dari pasien itu sendiri, kita juga di sini harus memperhatikan dari kesehatan mental pasien. Seperti yang kita ketahui, pasien-pasien yang berada dalam stadium paliatif ini adalah pasien-pasien yang akan dihadapkan pada kematian. Jadi di sini diharapkan psikologis ini dapat membantu untuk kesehatan mental dari pasien itu sendiri. Selanjutnya adalah spiritual atau clergy counselor atau rohaniawan. Jadi selain kesehatan mental, di sini juga pasien diharapkan agar lebih mengetahui nilai-nilai dari kehidupan itu sendiri. Dan tentunya di sini akan disesuaikan kembali oleh kepercayaan pasien. Profesi lain yang berada dalam palliative care team ini adalah ada terapi, ahli gizi, dan juga volunteer. Di sini diharapkan palliative care team ini sendiri dapat membantu pasien untuk memenuhi tujuan dari palliative care itu sendiri, yaitu menghadapkan pasien kepada kematian yang bermartabat. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Jadi saya akan melanjutkan mengenai untuk kebijakan palliative care Indonesia. Jadi untuk kebijakan palliative care Indonesia didasari dari keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 812 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 7 garis miring 2007 pada tahun 2007. Jadi di sini untuk tujuannya sendiri ditekankan pada pengaturan daripada pasien, kemudian keluarga pasien, kemudian lingkungan tempat pasien tinggal, kemudian ada juga untuk pengaturan daripada palliative care team, kemudian yang terakhir adalah institusi tempat diselenggarakannya palliative care. Baik, adapun untuk pelaksanaannya di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama secara inpatient atau secara rawat inap, kemudian secara rawat jalan atau outpatient, dan juga secara visiter rumah. Baik, selanjutnya. Baik, di sini adapun untuk kebijakannya dibagi menjadi atau berdasarkan persetujuan daripada pasien. Jadi dalam hal ini setiap penyelenggaraan daripada palliative care harus didasari oleh tujuannya warganya. Adapun untuk intervensi daripada upaya medis dalam hal ini harus berdasarkan atas persetujuan pasien apabila pasien masih dalam kondisi kompeten, dan apabila pasien ternyata tidak dalam kondisi kompeten, maka sebelumnya dapat diberikan suatu advance. Maka dalam hal ini metode dapat diberikan dengan mempertimbangkan daripada keputusan atas informed consent dari pasien ataupun keluarga pasien. Baik, adapun untuk selanjutnya mengenai resusitasi ataupun tidak melakukan resusitasi. Jadi dalam hal ini untuk kebijakannya didasarkan pada keputusan daripada pasien itu sendiri dan juga dari palliative care team-nya. Dan dalam hal ini untuk pihak keluarga tidak mengambil peran yang sangat dominan keputusan daripada tidak melakukan resusitasi. Namun dalam hal ini pihak keluarga dapat memberikan keputusan tersebut apabila mempertimbangkan keputusan daripada pengadilan. Baik, mungkin akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi terkait dengan policy in palliative care. Jadi selanjutnya itu ada palliative care dari pasien yang ada di ICU. Jadi secara umum palliative care yang ada di ICU tetap mengikuti aspek yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu terkait dengan informed consent dan juga resusitasi, dan juga dalam menghadapi pasien yang ada pada stase terminal diperlukan palliative care team yang paham dan mengikuti guideline dari penentuan adanya mati batang otak dan diskontinuasi dari life supporting equipment. Yang selanjutnya adalah medical legal aspect. Jadi untuk medical legal aspect sendiri dari palliative care team tentu bekerja berdasarkan otoritas yang sudah diberikan oleh pihak rumah sakit, dan tentu untuk bekerja tersebut perlu komunikasi yang baik antara tenaga medis maupun non-tenaga medis terhadap pihak rumah sakit dan harus terjaga dengan baik. Baik, untuk selanjutnya adalah konsep dari komunikasi, di mana arti dari komunikasi adalah transmisi dari intensi atau mungkin pesan dari seseorang terhadap yang lainnya. Untuk dari komunikasi
komunikasi sendiri dibagi menjadi dua komponen, yaitu verbal dan juga non-verbal. Di mana verbal ini komponennya adalah bahasa yang dipengaruhi oleh dari pemilihan kata, kemudian juga dari kalimat yang dipilih, juga arti dari kata-kata yang dipilih tersebut. Kemudian juga dari faktor dari internalnya, pemikiran, emosi, atau perasaan, dan juga intensi dari komunikatornya. Kemudian dari faktor-faktor eksternal, misalnya seperti situasional, bergantung pada konteks komunikasinya dan yang menentukan konstruksi bahasa apa yang perlu disampaikan. Kemudian untuk komponen sosial, di mana dia bergantung pada kelompok komunitas yang diajak berkomunikasi. Jadi dipilih alternatif linguistiknya seperti apa, dan kemudian untuk selanjutnya ada pengaruh dari kultural dan budaya, di mana dalam satu kalimat atau satu kata pun akan terekspresi dan dipahami, dan juga terevaluasi oleh dari komunikan secara berbeda. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan juga dengan pemilihan kata, di mana dalam satu tujuan atau satu arti tertentu yang diharapkan arti yang diharapkan, pemilihan kata yang berbeda bisa berarti memberikan arti yang berbeda. Kemudian untuk nonverbal, ini komponennya adalah silence message. Maksudnya di sini adalah bisa ditransmisikan sebuah pesan yang berbagai artinya, tetapi tergantung pada interpretasi dari komunikannya. Di mana nanti dipengaruhi oleh paralanguage. Di mana paralanguage ini berpengaruh kepada verbal. Di mana dari verbal ini, dari intonasinya, amplitude atau mungkin besar dan kecil suaranya, kemudian pace atau kecepatan berbicaranya, dan juga quality dari suara dari komunikator. Kemudian dari body expressionnya juga, baik dari raut wajahnya, kemudian dari matanya, kemudian dari cara berpakaian juga, dan apa yang dipakai, perhiasan, kemudian juga jarak antara komunikan dengan komunikator, kemudian juga touch, time, smell, dan juga bagaimana cara untuk berperilaku. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang effective communication di palliative care. Pertama, yaitu kita harus mengetahui background dari pasien itu tersebut dan menghindari topik-topik yang tersensitif terhadap pasien itu tersebut. Kemudian kita harus mengestablish good non-verbal communication seperti yang sudah disebutkan tadi, dan menunjukkan respect terhadap pasien yang sedang kita ajak bicara. Ini dengan cara untuk tatap matanya ketika sedang bicara, dekat dengan pasien untuk indikasikan kedekatan dan pembicaraan ini. Yang ketiga yaitu listen to the patient, kemudian dengan informasi yang relevan kepada pasien yang akan ditanyakan oleh kita. Kemudian kita menanyakan open-ended question kepada pasien agar pasien bisa menjelaskan lebih lanjut. Kita jangan memberikan advice atau saran yang tidak diinginkan untuk diskusi ini kepada topik pada pasien, dan juga jangan menjelaskan atau meminta informasi hal-hal yang pasien tidak ingin dengar. Juga kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang dapat dimengerti dengan baik, dan juga menghindari jargon kedokteran yang mungkin tidak dimengerti oleh pasien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi di sini palliative care itu diberikan kepada pasien di stage terminal atau fase di mana mengancam dari nyawa pasien. Jadi tujuannya untuk meringankan atau menghilangkan dari penderitaan pasien, baik secara fisik, psikologi, sosial, dan juga spiritual, sehingga nantinya akan meningkatkan dari kualitas hidup pasien dan juga keluarganya. Palliative care ini membutuhkan multidisiplin tim, jadi dari berbagai profesi, dan juga untuk pengaturan dari palliative care ini sudah diatur di Kemenkes RI nomor 812 SK 7 tahun 2007. Dan juga hal penting dalam palliative care ini adalah komunikasi, di mana komunikasi itu terdiri dari verbal dan non-verbal. Baik, sekian presentasi dari SGD B1. Terima kasih.